Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa khususan ila ruh As-Sayyid Abdullah bin Tahir Ba'alawi wa ila ruh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah thumma ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila qawlihi faslun wa min ma'asil badani uququl walidaini wal firaru minaz zahfi. Ini merupakan lanjutan mengenai fasal mengenai maksiat badan. Ini merupakan fasal yang terakhir dari serial maksiat tubuh ya. Insyaallah dalam 2 fasal lagi khatamlah kitab Sulam Taufik kita insyaallah. Sekarang sampai pada fasal yang ke-36 halaman 131. Faslun wa min ma'asil badani uququl walidaini. Ini panjang kajiannya ya. Dan di antara maksiat badan ialah uququl walidaini, mendurhakai kedua orang tua. Mendurhakai kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menggandeng dirinya ya dengan kewajiban menghormati kedua orang tua. Dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqqa walidayhi faqad 'asallaha wa rasulahu. Siapa saja yang mendurhakai kedua orang tuanya, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim, kullu dzunub yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa-dosa itu Allah akhirkan, Allah tangguhkan siksaannya sampai hari kiamat kelak, sampai hari akhirat kelak, sesuai dengan kehendaknya. Ditangguhkan Allah semua siksaan. Apa itu? Yang dengan mungkin maksiat-maksiat lain, dengan dustanya, dengan ghibahnya, dengan fitnahnya, dengan yang lain segala macam maksiat, ditangguhkan Allah siksaannya sampai hari kiamat. Illa uquqal walidaini, kecuali mendurhakai kedua orang tua.
fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempercepat azabnya, ya, mempercepat siksanya li sahibihi, bagi orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu fil hayati di dalam kehidupan dunia. Sudah diberikan Allah siksaannya di dalam kehidupan dunia. Apa di antaranya? Kehidupan yang tidak berkah, kehidupan yang sempit, dan lain segala macamnya hal-hal yang tidak mengenakkan. Bil asbabnya apa? Mendurhakai kedua orang tua qablal mamati, sebelum dia mati. Artinya apa? Ketika mungkin dia belum bertaubat dan mungkin belum dimaafkan oleh kedua orang tuanya, ketika dia mendurhakainya, pasti seorang anak itu akan mendapatkan azab dari Allah sebelum mati. Itu pasti. Itu pasti. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama Yaman diceritakan, Al-Habib Syatiri kalau nggak silap. Beliau mengatakan ada seorang yang minta doa kepada beliau. Ada yang seseorang minta doa kepada beliau. Wahai Habib, Al-Habib, doakanlah saya tentang sesuatu hal. Doakanlah saya. Lalu Habib tadi bertanya kepada orang yang meminta doa kepadanya, apakah di sisimu ada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya? Lalu jawab si orang yang minta doa tadi, ada, masih ada orang tuaku. Maka kata Habib, kalau begitu mintalah doa langsung dari kedua orang tuamu. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya doa orang tua itu mengalahkan doanya para wali Allah. Doanya para wali Allah. Maka dari itu, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selaku anak, ya, selaku anak, Allah jauhkan, Allah hindarkan, Allah ampunkan kesalahan kita. Mungkin ketika kita banyak bersalah kepada kedua orang tua kita. Dan juga kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mungkin yang sudah menjadi orang tua, mudah-mudah untuk memberikan doa ridho, mudah-mudahkan memaafkan mungkin kepada anak-anaknya, karena itu merupakan jalan agar anak tersebut bisa mudah kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Disebutkan bagaimana mungkin yang sudah pernah diceritakan bahwa Syekh As-Sudais, tahu Syekh As-Sudais ya? Imam Sudais, salah seorang imam besar Masjidil Haram, ketika sudah pernah kita ceritakan, ketika datang tamu ke rumahnya, maka si ibu sedang menyiapkan jamuan, menyiapkan hidangan, Bapak Ibu. Lalu Imam Sudais yang kecil, pada saat itu beliau masih kecil, bermain-main pasir di rumahnya. Sehingga pasir yang dipermainkan oleh Syekh Sudais kecil mengenai makanan yang sudah ditata rapi, yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Ya, tentunya hal ini membuat orang tua marahlah. Kenapa main-main tanah, main-main pasir begitu ya? Lalu ya tentunya sebagai orang tua marahlah ibu Syekh Sudais kepada beliau yang saat itu masih kecil. Lalu apa yang terlontar dari mulut daripada ibunda Syekh As-Sudais? Apakah beliau mengatakan kata-kata yang kasar? Bilangkan bodoh, pau, apa lagi? Nama-nama na'udzubillah, nama binatang bahkan, nama setan dan segala macamnya. Tidak, ternyata Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh ibunda Syekh As-Sudais marah, nadanya marah. Tapi marahnya apa? Pergi Sudais, jangan dari sini. Mudah-mudahan nanti udah besar jadi imam di Masjidil Haram. Ya. Pergi sana. Jangan di sini, jangan masuk-masuk lagi. Pergi. Nanti udah besar jadi imam Masjidil Haram ya. Nanti udah besar jadi imam Masjidil Haram. Itu diceritakan langsung oleh Syekh As-Sudais ya. Di antara asbab barokah beliau, kenapa beliau bisa menjadi imam Masjidil
haram. Imam satu dunia itu kan, luar biasa. Tentunya gara-gara apa? Gara-gara keikhlasan, keridhaan hati dari sang ibunda serta doa-doa baik yang dipanjatkan. Inilah luar biasanya doa kedua orang tua, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya wal firaru minaz zahfi. Dan lari dari medan perang, ya. Itu termasuk dosa besar, bahkan sama tadi dosa. Ada ulama yang mengatakan mendurhakai kedua orang tua, ada ulama yang mengatakan dosanya termasuk dosa besar dan berada pada tingkat yang kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu ketika masih hidup, ketika mungkin orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana tanda seseorang yang tidak berbakti kepada orang tuanya? Dia tidak pernah mendoakan, tidak pernah bersedekah untuk kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Sementara orang yang berada di alam barzakh, orang yang berada di dalam kubur, yang diharapkan mereka yang pertama adalah doa dari orang-orang yang masih hidup, ya. Nah, doa itu dapat kalau seandainya mereka disiksa dapat teringankan siksanya. Yang kedua yang diharapkan adalah bersedekah. Bersedekah yang ditujukan pahalanya untuk mereka-mereka yang sudah mendahului mereka. Kemudian itu dosanya mendurhakai kedua orang tua adalah peringkat yang kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal firaru minaz zahfi, dan lari dari medan perang, ya, lari dari medan perang. Ini bukan perang supporter, ya. Bukan perang supporter ini. Ini perangnya lawan orang kafir ini, ya. Perangnya melawan orang kafir. Peperangan yang dibenarkan oleh syariat. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ini lawan supporter pula, ya kan? Waduh, luar biasa itu. Berapa yang meninggal? 100 berapa terakhir? 129. Ada 129, ada banyak versinya, ya. Lari kayak gitu? Bukan, lari pada peperangan melawan orang kafir. Ketika ini betul-betul perang, terjadi peperangan di antara dua kubu, udah siap-siap, lari dia. Lari dari peperang. Apa di tengah ini gawat nih, langsung dia lari. Kapan saat boleh lari? Kalau seandainya masih mampu imbang, Bapak Ibu, masih mampu imbang, tahu imbang? Imbang masih keadaan. Tetapi misalkan jumlahnya tak imbang, misalkan bagaimana? Kalau dahulu Bapak Ibu di awal Islam, sebagaimana dalam surah At-Taubah, satu orang Islam bisa mengalahkan 10 orang kafir. Jadi kalau dulu satu Islam 10 kafir nggak boleh lari. Gimana lah itu? 1 lawan 10 nggak boleh lari. Kalau 11 bisa lah. 1 lawan 10. Belakangan karena makin berat diringankan sama Allah Subhanahu wa taala, dinasah hukum itu 1 lawan 2. Paham Bapak Ibu? 1 lawan 2. Ketika 2, misalkan pasukan Islam 100, ya. Pasukan orang musyrik, orang kafir 200. Nggak bisa, jangan lari dulu. Masih bisa ditanganin. Ini menunjukkan apa? Allah jamin orang yang punya keimanan Allah kuatkan. Kan begitu? Orang yang punya keimanan pasti Allah kuatkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu 100 orang Islam, 201 misalkan orang kafirnya, boleh sementara lari, atur strategi, ya. Atur strategi. Jangan juga pula konyol-konyol begitu ya. Perangnya jangan konyol. Wal firaru minaz zahfi termasuk di antara dosa besar. Dan orang-orang yang lari dari peperangan itu adalah di antara seperti di zaman Rasulullah orang-orang yang munafik, ya, munafik. Niatnya ngapain? Itu jelas. Misalkan dia perang, aku yang penting dapat rampasan perang aja nih. Tapi ketika berpapasan sama musuh dia lari belakang. Begitu ya. Kemudian wa qati'atur rahmi.
memutuskan hubungan silaturahmi. Memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, di antara tanda seseorang itu memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi, ya, silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin, ya, dipanjangkan, dimurahkan rezekinya dan ditunda ajalnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Jadi di antara manfaat silaturahmi itu Bapak Ibu, yang pertama adalah Allah meluaskan rezeki. Allah luaskan rezeki. Yang kedua, Allah tunda ajal. Allah tunda ajalnya. Maksudnya apa? Kalau dibahas hadis Nabi ini Bapak Ibu, yang pertama dimurahkan rezeki. Orang Bapak Ibu, kalau dia keluar rumah, nggak keluar rumah, artinya dia silaturahmi sama orang. Silaturahmi yang betul, ya, bukan silaturahminya ngosipin orang, ya. Yang betul-betul niatnya silaturahmi, udah zamannya nggak jumpa, silaturahmi lah, begitu. Omongan yang baik, nanya kabar, begitu ya. Nanya apa mungkin yang sulit bisa dibantu dan segala macamnya, bersilaturahmi. Misal, kenapa dibilang murahkan rezeki? Misal nih Bapak Ibu, datang kita ke rumah orang, dia nih pengangguran nih. Pengangguran, karena rajin silaturahmi, cerita. Cemana udah tamat kuliah? Udah ada kerjaan misal, atau udah tamat sekolah, belum ada, ini lawak di rumah aja. Oh gitu. Kalau enggak gini, di sana ada kerjaan lah. Aku tahu. Di sana punya kenalan, punya juga family mungkin membutuhkan orang begini. Mau kira-kira kerja? Oh, maulah. Akan terbuka pintu rezeki. Rezeki dan segala macamnya. Atau misalkan apa? Udah Kak, kami dapat undangan nih Kak, buka bersama di kantor, misalkan contoh kantor gubernur sana. Udah, iya ya, aku korlapnya Kak. Lupa lah kalau kakak nggak datang nih, nggak teringat aku sama kakak. Ini pas sekali lah kakak datang, udah kakak ikut aja, nanti makan sedap kita, dapat bingkisan, dapat amplop. Mau kakak ikut? Ayo ikut gas. Kan murah rezekinya, ya. Murah rezekinya. Kemudian yang kedua tadi apa Bapak Ibu, di antara manfaat silaturahmi, Allah tunda ajalnya. Maksud ditunda ajalnya maksudnya apa? Allah hilangkan beban pikirannya yang membuat penyakit, itu maksudnya. Ya memang kalau udah sampai ajalnya, ya, tidak bisa diakhirkan walau sesaat, ya. Tapi apa maksudnya di sini? Orang kalau silaturahmi Bapak Ibu jumpa sama orang, itu kan bercerita, kadang-kadang menceritakan mungkin tentang masalah hidupnya, beban yang sedang dipikulnya diceritakan. Dan kalau kita biasanya dah menceritakan, udah keluar itu Bapak Ibu, diceritakan, ada teman kita cerita, walaupun kadang-kadang dia itu nggak ngasih tanggapan, cuman dengerin, jadi pendengar budiman aja, udah. Tapi udah kita keluarkan, kita ceritakan, maka beban itu sedikit berkurang, udah cerita aja. Makanya kadang-kadang ada orang itu yang ahli psikologi itu kan, untuk menyelesaikan masalah, udah dia cuma dengar aja. Berapa menit? 10 menit, 15 menit didengerin aja orang ada masalah. Udah kadang-kadang dapat sendiri, dia sendiri yang tahu jawabannya. Dia sendiri yang tahu jawaban. Berapa? 10 menit, 15 menit, udah bayar. Makanya jadi pendengar setia itu memang capek Bapak Ibu, ya. Capek kita dengari orang cakap, aduh. Macam dia aja yang susah dalam hati awak. Ya, dah. Dan niatkan aja lah, ya Allah aku dengarkan cakap dia ini, niat bantu dia aja lah. Udah gitu aja Bapak Ibu, ya. Pahala, insyaallah pahala. Oke, tunggu ya. Kita azan.
Kita lanjutkan. Ternyata orang yang rajin bersilaturahmi menghindari juga resiko dari stres ya. Karena ketika orang sendiri, diam-diam aja, nggak ada temennya, sendiri aja, itu cenderung stres dia itu. Stres, gitu kan? Makanya ketika ada kawannya, ada orang di sampingnya, walaupun nggak banyak, hanya temennya satu, tapi ada temennya, ada yang ngajakin dia bicara dan seterusnya, itu mengurangi resiko stres. Kalau orang nggak stres, Bapak Ibu, insya Allah hidupnya sehat. Kenapa juga banyak orang sakit? Karena mudah stres. Kalau stres, asam lambung. Asam lambung, sakit semua. Habis itu, udah sakit semua, masuk rumah sakit. Akut, parah, jadi meninggal. Kan ngeri kan? Rajin-rajin silaturahmi. Tapi tentunya tetap pakai adab. Tetap pakai adab silaturahmi. Kemudian, dan memutus silaturahmi, itu termasuk di antara dosa besar. Kemudian wa idzaul jari walau kafiran lahu amanun adzan zahiran dan idza itu menyakiti tetangga, disebutkan sama Syekh Nawawi, ila arba'ina daran min kulli janibin. Siapa itu tetangga? Orang yang dekat dari rumahnya sampai 40 rumah dari setiap arah. Banyak juga nih ya. Kanan 40 rumah, kiri 40 rumah, apalagi depan 40 rumah, belakang 40 rumah. Begitu ya. Kalau rumahnya jauhan enggak lah ya. Kalau rumahnya kejauhan enggak lah, artinya yang standar begitu. 40-an rumah dari rumah dia itu biasanya tetangga. Tapi berat juga ini kalau kita mau ngasih semua ya Bapak Ibu ya, 40. Misalnya rumahnya bangsa padat ya. 40 ke samping, 80 ke depan. Berapa? 120, belakang 160. Kalau kolak 160 piring juga ya. 160 mangkok pula ya. Begitu ya. Udah kenduri dia gitu kan. Udah kenduri dia. Nah, pandai-pandai lah. Yang mana yang bisa mungkin kan dijatah. Inilah dulu, yang inilah dulu begitu ya. Kita pun mungkin kalau sebagai tetangga, kadang-kadang mungkin enggak jatah kita dikasih. Oh, kemarin aku udah dikasih, nampak kita mungkin ngasih yang lain tetangga tadi. Jangan pula kita cemburu gitu ya. Aku enggak dikasihnya lagi. Enggak, mungkin dia mau berbakti, mau berbuat baik sama tetangganya yang lain ya Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin enggak cukup. Ini mungkin udah sering dikasih. Cobalah sekalian silaturahmi aku ke tetangga yang sana, aku kasih ya. Kita jangan mudah kecil hati ya. Jangan mudah kecil hati. Itu tetangga. Dan menyakiti tetangga, walau kafiron, walaupun itu orang kafir ya. Bukan mentang-mentang kok orang kafir tetangganya dilemparin rumahnya, diejek-ejek anaknya begitu ya. Misalkan anak Batak, jangan main-main sama kami. Misalnya dari situ contoh. Begitu kan? Ngejek-ngejek seperti itu ya, tidak baik ya. Tidak baik. Enggak boleh walau kafiron. Walaupun orang kafir. Perhatikan bahasanya. Lahu amanun. Tapi orang kafir yang baginya ada keamanan. Maksud keamanan itu apa? Berhak mendapatkan keamanan atau perlindungan. Perlindungan negara lah, ya. Begitu. Artinya kita sama dia nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada sama dia kita masalah. Artinya masalah itu dia nggak memerangi kita. Dia tidak memerangi kita, dia tidak membahayakan kita. Begitu. Sama, berarti kalau begitu tetangga. Pula tetangganya. Dan saya lihat ngisi-ngisi pengajian di gereja itu Bapak Ibu. Ternyata orang-orang Kristen itu malam Jumat wirid juga orang itu. Ada juga wiridnya malam Jumat kan? Entah, enggak tahu. Karena tengok ada berapa rumah masuk saya di gereja itu, ada ngisi perwiritan. Tengok, iya,
Wirid juga orang tuh. Saya tanya sama bapak-bapak di sana, Pak, tuh orang-orang Kristen itu kira-kira ngapain mereka kumpul? Oh iya Ustaz, orang tuh kayak wirid juga. Nyanyi-nyanyi mungkin dengan kitabnya lah dibacanya, entah zikirnya entah apalah itu kalau bahasa kita ya, dengar dari luar, saya berhenti dengar. Oh, ada juga wirid-wirid orang itu ya. Nggak boleh dihina. Nah, nggak boleh dihina, jangan diejek-ejek tetangganya orang yang kafir ya. Azan zahiran, dengan menyakiti yang tampak nyata ya. Seperti apa ya, membahayakan diri dia, mengganggu ketenangan dia ya, apalagi dan lain sebagai macamnya, mungkin hal-hal yang yang dapat mengusik ketenangan dia, apapun lah itu, dengan suarakah atau dengan dengan gara-gara kita rumah dia jadi bahaya begitu, dan segala macamnya yang bisa menyakitin tetangga. Tentunya orang yang di antara juga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tandanya apa? Dia memuliakan tetangganya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Di antara ciri seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, tetangga itu kata guru-guru kita bisa jadi lebih dekat dari saudara kita, kalau dia misalkan bukan ada saudara yang ada hubungan darah. Kenapa? Kalau seandainya kita tertimpa musibah, terkena musibah, siapa orang yang duluan bantu kita? Pasti tetangga, begitu ya. Pasti tetangga. Nah, maka dari itu sangat penting, Islam sangat mementingkan bagaimana memuliakan tetangga, bukan malahan menyakitinya ya. Baik. Kemudian wattakhdibu bis-sawadi. Ini yang kaji kita lalu. Wattakhdibu bis-sawadi, dan mencet rambut, takhdib mencet, mewarnai rambut, bis-sawadi dengan warna hitam. Warna hitam haram, warna lain dibolehkan sama ulama kita. Tetapi janganlah pula mewarnai rambut yang itu merupakan syiar bukan Islam. Ya, syiar bukan Islam. Apa syiar bukan Islam misalkan? Ya, entah warna merah dia, ya kan? Merahnya merah kali begitu. Kira-kira syiar Islam enggak itu? Enggak syiar Islam. Apalagi mungkin kalau itu cat rambutnya identik dengan orang-orang jahat mungkin misalnya. Nah, kita tiru itu. Itu bukan permasalahan hukum aja, tapi permasalahan akhlak. Bapak Ibu ya, akhlak. Ya. Hijau rambutnya seperti saya katakan yang lalu, hijau di catnya atau warna ungu di catnya, menunjukkan berandalan, ya kan? Macam berandalan, catnya macam warna-warna anak pang itu. Kira-kira secara akhlaknya bagaimana lah itu, ya kan? Nah, mungkin dari sisi hukumnya ketika itu juga tidak menghalangi airnya masuk, ada jenis-jenis tertentu, ya mungkin sah-sah saja diwarnai. Tetapi dari sisi akhlaknya bagaimana itu, ya kan? Rambutnya luar biasa, entah warna-warna apa, warna pelangi mungkin dibuatnya ya. Nah, begitu. Ini berlaku untuk orang Indonesia. Nah, orang Indonesia umum. Orang Turki rambutnya agak pirang-pirang. Artinya cat, kalau memang bawaan rambut nggak lah masalah. Memang orang dia barat tuh kan, rambutnya memang begitu pirang. Memang pirang, nggak dicat. Nah, tidak dicat. Tadi kalau misalkan warna hitam, mau dibuatnya warna hitam, tidak dibenarkan. Ulama mengatakan, ada sebuah hadis, as-sufratu khidabul mu'min. Kuning itu adalah cat rambut orang mukmin. Macam warna henna itu. Dulu para sahabat sering itu pakaikan kuning, macam warna henna itu, dicatkannya di rambutnya. Kemudian wal humratu khidabul muslim.
wassawadu khidabul kafir. Dan merah, bukan merahnya seperti juga merah apa istilahnya ya? Merah apa itu yang saya nggak hafal warna-warna kan. Kalau dulu saya kecil warna itu biru, hijau, kuning ya. Kalau sekarang ada Tosca katanya kan. Nggak paham juga kita banyak-banyak. Merah yang dia itu merah kali. Merah maron ya, merah maron. Enggaklah pula seperti itu kali ya. Wal humratu, dan merah adalah cat rambut seorang muslim. Wassawadu khidabul kafir, dan warna hitam adalah cat rambut daripada orang kafir. Begitu ya. Cat rambut orang kafir. Maksudnya merah bagaimana? Bukan merah. Kan ada model ina itu juga agak kemerahan ya Bapak Ibu ya. Yang model henna itu kan ada agak kadang nampaknya seperti kemerahan, yang seperti itu. Qala Romli, Imam Romli bilang dimakruhkan mencabut uban. Mencabut uban. Ya. Makruh cabut uban. Kenapa makruh? Karena uban itu salah satu pengingat untuk mati. Ya, pengingat untuk mati. Oh, aku udah beruban aku ya. Berarti umurku sudah tua mungkin. Artinya apa? Kalau umur sudah tua, ajal semakin dekat. Ya kan? Berkaca nampai. Kalau lah dengan rambut yang seperti ini aku masih berleha-leha, masih enggak mau ibadah, masih sibuk-sibuk yang enggak menentu, rugilah aku. Jadi pengingat. Pengingat. Udah. Wa yusannu khutbuhu bil hinna. Kalau enggak bisa dicabut, gimana? Sunnah mengecatnya dengan henna. Dengan apa namanya? Henna itu dengan daun apa, pacar ya namanya ya. Nah, itu ya, atau inai. Wa nahwihi, dan semacamnya, dan semacamnya. Baik. Ya. Kalau sunnahnya itu potongan model kayak mana lagi di rambutnya? Apakah botak, sepak? Kalau sunnahnya itu wallahu a'lam, kita belum jumpa secara pasti ya kan, bagaimana keadaan potongan rambut yang ideal begitu kan. Belum jumpa kita di mana bagusnya potong rambut itu kan. Keterangan ulama pun enggak sempurna kita bahas. Tetapi memang sebaiknya memotong itu rata. Sebaiknya begitu kan, rata. Artinya rata itu bagaimana? Sama ukurannya, ya kan, antara atas sama sampingnya atau begitu, sama disamakan. Karena ketika itu disamakan adil dia, sama rata. Kalau ini ukurannya sekian, ini sekian juga begitu kan. Kalau ini sekian, sekian juga ukurannya. Nah, begitu. Baiknya seperti itu. Tapi kita belum jumpa, saya yang lemahnya membaca belum jumpa bagus kalau kita memotong rambut itu bagaimana ya. Intinya terkesan rambutnya itu rapi lah ya, rapi. Karena Rasulullah SAW itu selalu rajin dia, rambut diminyakin begitu ya. Beliau selalu rajin menyisir dan segala macamnya. Artinya apa? Kerapihan. Intinya kerapihan. Dan bukan potongan itu merupakan potongan yang merupakan ciri orang fasik. Bukan potongan ciri orang fasik lah. Orang fasik itu apa? Ya orang yang banyak dosanya. Artinya orang yang berlaku maksiat. Kalau mungkin gaya rambut itu identik merupakan ciri daripada rambut orang-orang yang ahlu maksiat, janganlah kita ikut, jangan kita buat. Bagaimana contohnya? Wallahu a'lam lah. Artinya yang bagaimana keadaan, kalaupun kita bilang pang, nanti kita bilang ada juga pang yang begitulah kan. Rambutnya bagaimana? Disisakannya sininya botak nih, kanan kiri, di tengahnya aja kayak ada benteng gitu kan. Itu aja disisainnya begitu. Udah itu nampaknya pun kurang bagus ya. Kan jelek nampaknya itu ya. Tidak rapi, terkesan macam-macam aja ulahnya ya. Tapi wallahu alam, ciri yang bagus, bagaimana potongan rambut yang bagus, belumlah kita jumpai. Nanti sama-sama kita cari ya. Kalau misalkan dapat kita keterangan, insyaallah kita sampaikan nanti lagi. Kemudian mana lagi? Kita sambung.
wa tashabbuhur rijali bin nisa'i wa aksuhu. wa aksuhu. Apa itu? Dan seorang laki-laki menyerupai dengan perempuan, atau penyerupaan, peniruan laki-laki dengan wanita. Laki-laki dia berpenampilan seperti penampilan perempuan, pakai jilbab pula dia, ya kan? Pakai jilbab dan segala macam baju yang memang identik dengan perempuan dipakainya. Nah, dia berhias seperti hiasan perempuan, ya. Nah, seperti itu hukumnya haram. Wa aksuhu, dan sebaliknya begitu juga. Laki perempuan pula bergaya seperti gaya laki-laki. Itu diantara dosa yang sangat besar. Laknatullah, Allah melaknat. Ada laknat Allah kepada seorang laki-laki yang meniru-niru perempuan, dan seorang perempuan dan perempuan yang menyerupai para laki-laki. Ya. Bagaimana itu? Kata Syekh Nawawi Banten, yatakhallaquna bi akhlaqin nisa. Mereka berkelakuan meniru gaya wanita, ya. Wa harakatihinna, dan juga gerak-geriknya. Apa ngonde istilah ya? Ngonde dia, laki-laki ngonde dia kan? Ngondet. Ngondet namanya, bukan ngonde ya, ngondet. Ngonde. Gitu ngonde. Sengaja dibuatnya begitu. Tangannya dibuat-buatnya seperti itu, maka juga hukumnya haram. Baik. Kemudian wa isbalus saubi lil khuyala'i, dan juga memanjangkan pakaian. Saub, memanjangkan pakaian hingga melewati kedua mata kakinya, sampai melewat dua mata kakinya, atau bahkan sampai menyeret-nyeret atau terkena ke bumi. Lil khuyala, ingat ini, lil khuyala. Ilatnya kenapa? Karena kesombongan. Karena pada zaman dahulu menunjukkan orang yang panjang-panjang pakaiannya tandanya dia sombong. Ya, tapi kalau zaman sekarang memang mungkin ya. Nah, walaupun nanti kalau ada ulama kita juga yang mengatakan memang makruh bagi seseorang laki-laki nih ya. Nih, janganlah ibu-ibu pula. Ibu-ibu nanti kata Ustaz tuh, kalau baju jangan dipanjangin, enggak boleh lewat mata kaki, begitu kan? Sementara mata kaki itu sendiri aurat. Nah, begitu ya. Nah, bagi misalkan laki-laki, kalau celana-celananya panjang begitu, kira-kira lah kalau orang yang pakai celana kayak kita sekarang ini sombong apa enggak? Mantap lah celana aku panjang sampai sini. Kira-kira sombong enggak? Enggak sombong. Malahan kalau misalkan mohon maaf ketika dia tidak isbal itu artinya panjang melewati mata kaki. Malahan kalau dia enggak isbal, dia celananya di atas mata kaki. Tapi di dalam hatinya sombong, akulah yang mengamalkan sunnah. Mana yang kira-kira kena ini? Yang tadi celananya panjang sampai ke bawah, atau celananya di atas mata kaki tapi dia sombong, dia yang paling mengamalkan sunnah. Mana yang kena? Khuyala. Ilatnya karena sombong, ya. Ilatnya karena sombong. Baik. Wal hana'u. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wal hana'u wal hinna'u fil yadaini war rijlaini lirrajuli bila hajatin. Ya. Bila hajatin. Ini disebutkan juga Ustaz Hafiz kami dulu. Dan memakai inai atau pacar. Pakai inai fil yadaini di kedua tangan warrijlaini dan kedua kaki lirrajuli bagi laki-laki bila hajatin tanpa ada hajat.
Kayaknya Ustaz Hafiz marah kali. Kan laki-laki jangan pakai inai kata dia. Tapi dulu kita tanya sama Ustaz Mansur, "Cemana Ustaz kalau ada lah pula orang mau pakai inai dia? Misalkan pengantin, cemana Ustaz? Pakai aja," katanya. Ah, begitu ya. Pakai aja. Tapi enggak jumpa kita kitabnya di mana. Yang jumpa kita kitabnya di dalam kitab misalkan Sulam Taufik, laki-laki tidak dibenarkan memakai inai. Tapi siap-siaplah enggak pakai inai kalau dia nikah. Habislah dia sama telangkai itu ya. Habis suruh pulang pula nanti yang betul-betul ya. Nggak ada inai, pulang aja, nggak usah datang kemari katanya. Seterusnya ya. Kalau memang bisa dia nggak pakai inai, paten ya kan? Paten kali. Bukan dia melanggar adat, inilah Pak. Bagaimana lah kalau bisa, kalau saya nggak usah aja lah pakai inai ini Pak ya. Nah, kalau mau dia mertua dia, paten itu. Mertuanya ngaji Sulam Taufik juga, udah nggak usah pakai. Nanti gua amankan nanti telangkai. Kok telangkainya ngusir kau, dia yang kusir nanti katanya. Nah, ya kan? Baik. Terus, bila hajatin tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, misalkan mohon maaf dia cuitan. Ya, cuitan dia, bongkak aja apanya jempol kakinya. Nah, misalkan diobatin pakai inai, itu mengobatinya, disebutkan begitu dipakai, ada hajat tidaklah. Atau ada misalkan kuku-kuku yang agak patah, agak lepas dan sebagainya, ditaruhnya inai. Dengan niatnya apa? Sebagai misalkan pengobatan ya. Pengobatan. Maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian, kenapa hal itu dilarang, Bapak Ibu? Karena termasuk daripada tasyabbuh bin nisa. Tasyabbuh bin nisa. Itu merupakan perbuatan menyerupai perempuan. Karena yang biasanya pakai henna itu adalah perempuan ya, begitu ya. Memang ya lucu juga kita kan, laki-laki merah-merah tangan dia kan, lucu juga memang. Wallahu a'lam. Nanti kita cari lagi di mana rujukan yang membolehkan ya. Pakai bendo? Ya mungkin dia pakai bendo mungkin karena susah, karena memang mau merapikan atau segala macamnya kan. Enggak masalah. Bukan niatnya aku biar kayak perempuan. Nah, kalau niatnya tadi biar aku kayak perempuan, tidaklah. Mungkin dia pakai bendo mungkin biar sambil merapikan dulu sebentar begini ya. Sebentar lah aku rapikan rambut aku. Mungkin dia kalau pakai gitu niat dia mungkin tak mau merapikan dan segala macamnya ya. Nah, kalau misalkan begitu. Kayak cape dia misalnya gitu ya. Nah, wallahu a'lam lah. Kalau cape-nya pakai ada Hello Kitty-nya gitu, perempuan lah dia itu ya. Nah, artinya rapi ya. Rapi kan. Mana lagi tadi? Wa qat'ul fardi bi ghairi uzrin. Wa qat'ul fardi bi ghairi uzrin. Dan membatalkan ibadah fardu bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Paham Bapak Ibu? Batalin sholat itu hukumnya haram itu. Sholat fardu ya. Sholat fardu haram dibatalkan itu. Membatalkan sholat, membatalkan ibadah fardu tanpa ada uzur, hukumnya haram. Ya, kalau ada uzur, bagaimana contohnya uzur? Seperti menyelamatkan orang yang terjatuh ke dalam tempat yang berbahaya. Nampaknya anaknya main-main dekat sumur, misalnya jatuh, wah, jadi sholat, janganlah dibiarkan, ambillah itu. Atau misalkan nampak dia, ya, misal sholat jamaah nih ya kan, nampaknya ada orang nerobos saf mau bunuh imam. Kan ada kita tengok video-videonya tuh kan, bunuhnya imam tuh. Oh, dibatalkan ya sholatnya, dihalaunya. Nah, itu uzur lah ya. Itu uzur. Atau misalkan bahaya, walaupun ada kita lihat di YouTube itu kan, gempanya kuat kali itu kan, bingung dia. Ku teruskan apa cabut nih kan? Kalau kita tengok yang di video-video orang gempa, ada yang sholat, ada yang lagi sholat, nengok-nengok orang udah nggak betul lagi sholatnya. Ku teruskan nggak nih terus nggak nih kata dia. Nah, kalau memang itu membahayakan, ya nggak apa-apa lah. Misalnya lari dulu sebentar ya, selamatkan diri, menyelamatkan diri, begitu ya. Kemudian ada uzur. Wa amman naflu fayajuzu qat'uhu mutlaqan. Kalau dia sholat sunnah, maka boleh memotongnya, menghentikannya secara mutlak. Baik. Kemudian apa lagi? Wa muhakatul mu'min
istihza'an bihi wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi. Dan muhakah, apa itu muhakah? Menirukan orang mukmin. Istihza'an bihi, karena menghinakan dia, karena mengejek dia. Contohnya gimana? Ngejek-ngejek orang, ditiru-tirunya keadaannya, gaya bicaranya. Kayak kita ngejek, main-main ngejek anak-anak, kawannya gini-gini, kan ada kan? Main-main, atau ngejek-ngejek cara bicaranya. Misalkan kawannya telor, cakap-cakap telor dari depan kawannya, ya kan? Apalagi misalnya kawannya gagap, sengaja dicakap-cakapkannya gagap di depan kawannya, itu istihzaan, merendahkan. Makanya hukumnya haram ya. Insyaallah banyak kena nih ya. Tirunya gaya orang azan tadi ya kan, ada orang azan lain-lain tingkahnya ya kan, atau ada orang misalkan berjalan lain, cara berjalannya dijadikannya istihzaan, ejekan, bahan tertawaan. Itu hukumnya, perbuatannya itu hukumnya haram. Kemudian wat tajassusu, dan ala auratin nas, dan mencari-cari, tajassus, meneliti aib atau kesalahan orang lain. Seperti yang selalu kita sampaikan, cari-carinya. Gimana nih ya, apa salah kawan aku nih, biar tahu aku kekurangan dia. Begitu hukumnya haram. Kemudian sebutkan wal washmu, dan bertato. Bertato hukumnya haram. Haram itu bertato. Di samping karena dia juga menyakiti tubuh kita, menyakiti tubuh kita. Haram itu menyakiti diri sendiri, hukumnya haram. Baik. Wal washmu, bertato, hukumnya haram. 13. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat para pembuat tato dan yang minta ditato. Dua-duanya kena ya, dua-duanya kena. Kemudian wahajrul muslimi fauqa salasin minal ayyami mahma ghadiba alaih. Ya. Dan memutus hubungan atau hajrul muslim, memusuhi orang Islam, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. SKT dia sama orang lebih dari 3 hari. Aku ya nggak mau, aku sana berantem lebih dari 3 hari. Maka nanti perbuatan itu juga dihitung maksiat ya, dihitung berdosa ya. La yahillu, kata Rasulullah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim itu memutus hubungan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Faman hajarahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Masyaallah. Siapa saja yang memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia wafat dalam keadaan itu, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka ya. Yang dimaksud memusuhi 3 hari, lain halnya kalau dia karena enggak berjumpa, enggak bertatap muka begitu. Karena tidak bertatap muka lebih dari 3 hari, itu bukanlah maksudnya memusuhi orang Islam ya. Enggak jumpa dia dengan misalkan dengan temannya, dengan karibnya 3 hari. Karena ada satu hal, bukan itu maksud orang memusuhi orang muslim ya. Bukan begitu. Tapi betul-betul dimusuhinya. Ada misalkan ketika marah, berantem dan segala macamnya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Illa li'udrin syar'iyyin, kecuali karena ada uzur syariat. Seperti apa? Misalnya yang dimusuhi itu orang fasik, ya, orang fasik, bahaya nih.
Kalau begini-begini terus nanti aku kena pula nih. Nah, dijauhinya sementara. Karena apa? Takut dia terikut dengan perbuatan-perbuatan orang fasik tersebut. Kemudian apalagi wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inasi, ya. Dan duduk-duduk bersama-sama orang ahli bid'ah, ya. Orang ahli bid'ah, orang yang rusak akidahnya atau fasik, misalnya peminum arak, orang yang suka ninggalin kewajiban. Biasanya kalau orang, misalkan dia baru tobat, rajin dia sholat, rajin ibadah, lalu dia dekat lagi balik kawannya bangsa orang nggak sholat, udah nanti bakal nggak sholat dia itu. Kita berkawan sama orang yang ngenteng-ngentengin ibadah sholat, ngenteng-ngentengin nutup aurat, ngenteng-ngentengin ghibah misalnya dan segala macam kemaksiatan yang lain, dienteng-entenginnya perbuatan itu, nanti pun dia bakal ikut, ya, ikut. Lil inasi, karena berjinak-jinak, karena senang pula dia duduk sama orang fasik, ya. Senang pula dia duduk sama orang-orang ahlul maksiat. Nah, senang pula dia. Bukan berarti kita langsung kita musuhi gitu, enggak. Tetap kita doakan, tapi untuk berjinak-jinak, untuk senang-senang duduk sama mereka dijauhin. Kenapa? Karena bisa menimbulkan efek buruk kepada kita. Kita bisa terikut dengan perbuatan mereka, begitu ya. Kemudian walabsuz zahabi wal fiddati lirrajulil balighi illa khatamal fiddah. Dan memakai emas dan perak lirrajuli, bagi seorang laki-laki, illa khatamal fiddah, yang boleh cincin perak. Kalau laki-laki nggak boleh pakai, misalkan pakai gelang, ya, pakai gelang perak, misalnya gelang emas begitu, pakai cincin emas. Tidak diperbolehkan memakai emas dan perak bagi laki-laki kecuali satu, illa khatamal fiddah, kecuali cincinnya itu misalkan apa? Dari perak, ya, dari perak. Tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian apa lagi? Wal hariri, dan juga diharamkan lompat tadi. Walabsuz zahabi wal fiddati wal hariri wa ma aktsaruhu waznan minhu lirrajulil balighi illa khatimal atau khatamal fiddah. Haram hukumnya memakai perhiasan seperti misalkan kalung, gelang emas atau perak bagi laki-laki, dan juga sutra, ya, sutra atau sesuatu yang hiasannya banyak terbuat dari sutra bagi laki-laki yang telah baligh, kecuali cincin perak, diharamkan seperti itu, ya. Nah, kalau perempuan enggak haram. Kemudian wal khalwatu bil ajnabiyati, dan berkhalwat, bersunyi-sunyi atau berduaan, bil ajnabiyah, dengan perempuan atau wanita yang bukan mahramnya, ya, dan bukan mahramnya, haram hukumnya. Bi allam takun hunaka imra'atun ukhra, dengan tidak ada di sana wanita lainnya yang ngawanin, cuma dua. Kalau ada yang ngawanin, ya. Bi khilafi ma idza kanat fala yusamma hina idzin khalwatan, berbeda halnya apabila ada wanita lain, kata Syekh Nawawi Banten. Maka yang demikian itu tidak dinamakan sebagai khalwat, enggaklah lagi berduaan, ada yang ketiga, ada kawannya. Baik. Wasafarul mar'ah, ya, wasafarul mar'ah, dan wanita yang bukan mahram, Masya Allah. Wasafarul mar'ah, dan seorang perempuan melakukan safar atau melakukan perjalanan
bi ghairi nahwi mahramin, ya, tanpa seumpama ada mahramnya. Lebih kurang perjalanan 2 marhalah disebutkan jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar salat. Jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar salat. Siapa misalnya minaz zauji, ya, dari misalkan seorang suami atau ada seseorang yang bisa dipercaya. Maka diharamkan perjalanan itu, kata Syekh Nawawi Banten, walaupun disebutkan, maka diharamkan, ini kata Syekh Nawawi Banten, ya, maka diharamkan perjalanannya itu walaupun bersama para perempuan meskipun telah diizinkan oleh suaminya. Ada setidaknya yang satu orang laki-laki yang dipercayai bisa dia menjaga perempuan itu. Fala yajuzu an takhruja kharijas suri. Maka tidak boleh seorang wanita itu keluar ke bagian luar tapal batas daerahnya, walau ma'an niswatis thiqati, walaupun bersama banyak perempuan yang dipercaya, au adzina zauju, atau suaminya kasih izin. Bal la budda, mesti, min khurujihi, dari keluarnya itu, huwa awil mahram, yaitu ada seseorang suami atau ada seorang mahram atau ada satu orang yang bisa dipercaya, ya. Fama yaqul an min khurujin nisa ilal maqabir kharij sur ma'siyatun yajibu man'uhunna minhu, nabbaha ala dzalika Syarqawi, itu kelanjutannya. Nah, jadi setidaknya ada seorang laki-laki yang dipercaya sebagai orang yang bisa menjaga dia. Karena kalaupun banyak perempuan, ini hikmahnya, kalaupun banyak perempuan dia nggak akan bisa menghalau bahaya-bahaya yang datang, begitu ya, karena lemahnya. Nah, tetapi ketika ada satu orang, mungkin laki-laki yang dipercaya di situ, ya, ada yang diamanahkan untuk menjaganya, maka tidak mengapa. Kemudian wastikhdamul hurri karhan, dan mempekerjakan orang yang merdeka secara paksa, ya, mempekerjakan, menjadikan khodam, ya. Istikhdam itu menjadikan khodam, menjadikan pembantu seseorang yang merdeka itu secara paksa. Enggak boleh dijadikan dia pembantu secara paksa, begitu ya. Innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu wa taala menyukai keramahan dalam segala persoalannya, ya. Enggak boleh dijadikan secara paksa. Kemudian wal istighfaf bil ulama, dan merendahkan, menghina-hinakan ulama. Wabil imamil adili, menghina-hina pemimpin-pemimpin atau merendahkan pemimpin yang adil. Wabisyaibil muslimi, dan orang tua yang muslim. Syaib itu artinya orang beruban, orang yang beruban. Orang yang beruban itu kan biasanya orang tua. Merendah-rendahkan orang tua yang muslim. Enggak boleh direndahkan orang tua yang muslim, ya. Karena sebab ada orang tua, itulah orang tua yang masih muslim, yang dia bersujud, rajin ibadah kepada Allah, itu merupakan salah satu penolak bala di kampung, ya. Kalau masih ada orang tua yang masih mau bersujud ibadah dengan serius sama Allah, itu diantara salah satu penolak bala. Kemudian panjang lagi. Orang yang sudah tua, yang beruban. Tadi makanya wabisyaib itu artinya syaib orang yang punya uban. Orang yang punya uban itu maksudnya orang yang sudah tua. Menghina-hina, merendah-rendahkan orang tua yang yang muslim, artinya dia taat ibadah, muslim, direndah-rendahkan, dihina-hinakan, berdosa. Ya, sama intinya tetap menghinakan orang lain. Kemudian apalagi wa muadatul wali, dan memusuhi seorang wali. Memusuhi seorang wali Allah. Artinya apa? Ya, siapa yang tahu wali? Kan gitu kan? La ya'riful wali illal wali. Enggak ada yang tahu seorang itu wali kecuali dia juga wali. Intinya apa?
Jangan memusuhi orang soleh, ya. Jangan musuh-musuhi orang soleh, orang yang istiqomah, jangan dimusuh-musuhi, ya. Baik. Kemudian dikit lagi satu apa ini? Wal i'anatu 'alal ma'siyati, dan membantu menolong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Dia enggak maksiat tapi dia bantu. Dia enggak maksiat tapi dia memfasilitasi. Ya, difasilitasinya itu. Maka dia pun ikut terhitung sebagai orang yang melakukan maksiat. Contohnya apa? Seperti kata Syekh Nawawi Banten, memberi makan orang Islam. Beri makan orang Islam mukallaf. Salah. Ka it'ami muslimin mukallafin kafiran mukallafan fi nahari Ramadan. Ya. Seperti pemberian makan orang muslim yang mukallaf walaupun misal kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Ngasih makan dia kepada orang yang mukallaf di siang Ramadan, itu bantu orang lain buat maksiat. Beda halnya kalau orang sakit. Kalau memang orangnya sakit atau memang anak kecil yang belum dihitung kewajiban untuk berpuasa, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan apalagi ngasih makan orang Islam siang Ramadan pula, ya kan? Duri kali lah dia siang bulan Ramadan. Gini aja lah kau berani minum air ini, kasih gua 10 juta. Gitu kan? Tebak-tebakan. 10 juta lumayan juga nih puasa, bisa ku ganti hari lain diminumnya itu, ya. Ya segala macam. Yang dikasih tadi orang musafir. Orang musafir boleh nggak puasa? Boleh. Berarti nggak masalah. Kehabisan bekal dia pula. Sementara dia musafir. Saya musafir nih Pak, habis sekali nggak sanggup lagi saya nih, entah cemana melanjutkan perjalanan. Nih dikasih makan, nggak masalah ya. Tidak masalah. Iya. Kemudian apa lagi? Dikit lagi ya. Mana? Wa tarwi juzzaifi. Mengedarkan uang palsu. Ya. Buat uang palsu dia, agen uang palsu dia. Wa tarwi juzzaifi, ya. Dan mengedarkan uang palsu atau membelanjakan uang palsu. Hati-hati Bapak Ibu kan. Uangnya koyak, lain nomor atas sama nomor bawahnya. Dapat satu sebiji di lem-lemnya, kasihan kali lah orang yang menerima duitnya itu ya. Janganlah begitu ya. Baik. Mengedarkan uang palsu atau membelanjakan uang palsu. Ya kalau nggak tahu, nggak ada masalah. Nggak tahu dia dibelanjakannya. Ya, namanya nggak tahu, dia pun dapat itu dari orang kan. Dapat entah balik sesuatu uang 50 ribunya, misalkan ini ternyata palsu nih. Datang dia dibelanjakan, ya nggak tahu, nggak masalah. Tapi kalau dia tahu dan dia pula yang mengedarkan, berdosalah dia ya. Kemudian apa lagi? Wasti'malu awani dzahab wal fiddah wattikhazuha. Ya. Dan memakai peralatan rumah tangga atau bejana-bejana dari emas atau perak, dan memilikinya. Misalnya apa itu? Gelasnya emas. Kaya kali nih. Gelasnya emas. Piringnya emas. Sendoknya emas. Enggak boleh, enggak dilarang kita seperti itu. Menggunakan wadah-wadah atau bejana-bejana dari emas ataupun perak, ya. Kata Rasulullah SAW, la ta'kulu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Jangan kalian makan di wadah dari emas ataupun dari perak. Wala tashrabu fi sahafiha, dan jangan minum dari wadah-wadah emas ataupun perak tersebut, ya. Perak tersebut. Ini sedikit enggak sedikit lagi, satu lagi. Wa tarkul fardhi aw fi'luhu ma'a tarki ruknin lah. Meninggalkan pekerjaan fardu, enggak dibuatnya pekerjaan fardu. Misalkan enggak sholat dia, enggak puasa dia. Ya, haram. Iyalah perbuatan haram lah itu. Au fi'luhu,
atau dia melakukannya, dibuatnya salat, buatnya puasa, tapi ma'a tarki ruknin lahu au syartin au ma'a fi'li au ma'a fi'lin mubtilin lahu au ma'a fi'lin mubtilin lahu. Itu pakai tanwin ya, au ma'a fi'lin mubtilin lahu. Baik. Ma'a fi'li mubtilin lahu, fi'li mubtilin lahu. Atau dia tadi dibuatnya, misalkan dia melakukan sholat, dibuatnya sholat, ya, tapi dikerjakannya dengan meninggalkan salah satu rukunnya dengan sengaja. Aku malas ruku, udah sujud aja lah aku, gitu. Buatnya sholat, tapi udahlah, aku maunya aku sholat, tapi udahlah aku kalau ruku capek lah, aku sujud aja lah nih. Enggak. Au ma'afi'li mubtilin lahu, atau salah. Ma'atar kiruknin lahu au syartin, atau ditinggalkannya syaratnya. Dia buat tapi ditinggalkan syarat. Syarat sah salat itu apa Bapak Ibu di antaranya? Di antara syarat sah salat adalah suci dari hadas. Misalkan dia salat, sengaja dia nggak pakai wudu. Kenapa kau salat? Kau sholat. Kau nggak berwuduk kau. Capek wuduk. Yang penting kan Allah menilai kita itu sujud. Yang penting Allah nilai hati aku, kerjaan aku, udah mau sholat. Ini kan dihitung sama Allah ini. Udah boleh lah itu. Enggak lah, boleh. Ada peraturannya. Ditinggalkan, dikerjakan. Tapi nggak dibuatnya syarat-syaratnya. Ya. Maka au ma'afi'li mubtilin lah. Dikerjakannya. Tapi dibuatnya hal yang membatalkan sholat atau ibadah, dibuatnya hal yang membatalkannya, sama aja dihitung tidak mengerjakan, begitu ya. Maka meninggalkan fardu termasuk di antara dosa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pelajaran yang berikutnya. Ya, tadi lompat ya. Oh enggak kan? Oh itu halaman buku kita yang salah ya. Ada 2 kali. Kan tadi saya bingung. Ya buku Bapak Ibu 2 kali juga. 133, 134-nya. Enggak ya? Oh enggak. Kan tadi saya bingung ya. Kok ini kok lain lah. Oh ternyata memang apa. Di sini ada 2 kali nih buku saya. 133 sama 134-nya 2 kali. Nah, makanya ya. Ini kok begini. Tadi lama begitu ya. Nah, baik. Insyaallah nanti kita sambung wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha. Insyaallah kita sambung lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.